Coba bayangkan sejenak kita kembali ke tahun 1990-an. Di era itu kalau kamu punya kemampuan mengetik dengan 10 jari secara lancar dan menguasai software dasar seperti Microsoft Word atau Excel, kamu itu seperti superhero di mata banyak perusahaan. Ya, posisi sekretaris atau admin dengan skill seperti itu banyak dicari. Bahkan, seringkali kamu dianggap memiliki keunggulan yang kompetitif dan signifikan. Perusahaan bakal rebutan mempekerjakanmu dan kamu bisa menuntut gaji yang cukup layak dengan keahlian tersebut. Tapi sekarang, di tahun 2026 ini, di mana kita sudah sangat akrab dengan teknologi, bisa mengoperasikan Microsoft Word itu bukan lagi sebuah kelebihan. Itu sudah menjadi syarat paling dasar. Bahkan, seorang anak SMP pun di zaman sekarang sudah dituntut untuk mahir. Bahkan kadang, kemampuan ini sudah dianggap sebagai given atau sesuatu yang otomatis ada tanpa perlu disebutkan. Fenomena inilah yang kita sebut skill inflation. Ini sama seperti mata uang yang nilainya terus merosot seiring waktu. Bukan berarti skill atau keahlian itu menjadi tidak berguna sama sekali. Tapi, nilainya di mata pasar kerja menurun sangat drastis. Karena semua orang sekarang sudah memiliki skill tersebut. Ibarat barang yang sudah langka, tiba-tiba melimpah ruah di pasaran. Harganya pasti akan anjlok kan? Nah, hari ini kita akan membongkar tuntas kenapa skill bisa mengalami inflasi seganas ini. Dan yang paling penting, bagaimana strategi jitu nilai tukar dari diri kamu, dari keahlian kamu, tetap mahal dan dicari di tengah gempuran inflasi skill ini. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam. Kenapa sih skill bisa mengalami inflasi? Akar masalahnya ada pada hukum ekonomi yang paling fundamental. Supply and demand. Penawaran dan permintaan. Nah, dulu akses terhadap pengetahuan dan informasi itu masih sangat terbatas dan mahal. Bayangkan, jika kamu ingin belajar desain grafis, kamu itu harus mengeluarkan biaya besar untuk kuliah di jurusan terkait. Atau mungkin membeli buku-buku impor yang harganya pun juga tidak murah. Atau bahkan mencari mentor yang masih sangat sulit ditemukan pada saat itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Era digital sudah makin berkembang. Kamu bisa menemukan tutorial lengkap di YouTube secara gratis, mengikuti kursus berbayar dengan harga yang terjangkau di platform, atau bahkan mendapatkan tips kilat yang sangat berguna dari video-video singkat di TikTok. Sumber-sumber belajar ini baik gratis maupun berbayar murah, membuat proses belajar menjadi sangat mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Konsekuensinya itu adalah ketika akses belajar menjadi begitu mudah dan terbuka, jumlah orang yang memiliki skill atau keahlian tersebut secara otomatis akan bertambah. Bayangkan, dulu cuma segelintir orang yang bisa mengedit video. Sekarang, bahkan seorang pelajar SD pun bisa mengedit video dengan mudah. Ketika semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan kemampuan yang serupa, nilai tawar kamu secara individu pasti akan menurun drastis. Kayak dulu, bisa bahasa Inggris itu adalah nilai plus yang menonjol di CV. Kalau sekarang, itu sudah dianggap sebagai kewajiban malah, atau menjadi standar minimal untuk banyak posisi, terutama di perusahaan multinasional. Jika kamu hanya memiliki skill yang bisa dimiliki oleh jutaan orang lain tanpa keunikan atau spesialisasi, jangan kaget kalau gaji yang ditawarkan untuk kamu juga ikut terinflasi atau mengecil secara nilai realnya ya. Kamu akan bersaing dengan lautan orang lain, dan tentu saja yang bisa menawarkan harga termurah dan nilai paling unik lah yang akan dipilih. Nah, kalau kita tadi bicara soal inflasi skill secara umum, coba sekarang kita fokuskan pada apa yang terjadi di tahun 2024 dan seterusnya. Inflasi ini sekarang bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih gila. Ibarat balapan itu balapan Formula One ya. Dulu, untuk bisa mahir menulis kode dasar, membuat presentasi yang menarik, atau menyusun artikel SEO yang berkualitas, kita butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk belajar dan berlatih. Tapi sekarang, dengan bantuan AI generatif,
seperti ChatGPT, Midjourney, atau berbagai tools AI lainnya. Orang awam sekalipun yang mungkin tidak punya latar belakang teknis dengan kuat bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dalam hitungan detik. Dan kualitasnya pun juga sangat lumayan, bisa mencapai 80-90% kemiripan dengan hasil yang profesional. AI juga bisa membuat desain logo, menulis email marketing, menyusun draft kode program, bahkan membuat musik atau video pendek dengan perintah yang sederhana. Ini bukan soal AI yang menggantikan manusia, tapi lebih dari itu. AI secara fundamental itu menurunkan barrier to entry atau hambatan masuk ke sebuah bidang. Jika kamu dulu butuh keahlian yang tinggi untuk masuk ke dunia desain grafis, sekarang dengan AI, seseorang dengan sedikit selera estetika sudah bisa menghasilkan karya yang lumayan. Ini membuat skill-skill teknis tertentu yang sifatnya repetitif, berbasis pola, atau sekedar mengikuti instruksi, mengalami inflasi gila-gilaan. Jika esensi dari skill kamu hanya sekedar mengikuti instruksi yang jelas, atau memproses data yang mentah, tanpa analisis mendalam, maaf, kamu sedang berada di zona merah inflasi. Pertimbangkanlah untuk segera mengembangkan kemampuanmu jauh lebih dalam. Di tengah hiruk-pikuk inflasi skill ini, banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam apa yang saya sebut dengan credential inflation. Mereka punya persepsi keliru bahwa dengan mengkoleksi sebanyak mungkin sertifikat online, mengikuti berbagai webinar, atau bahkan gelar dari universitas tertentu, nilai mereka di pasar kerja akan otomatis melonjak tinggi. Mereka berpikir, semakin banyak kertas ini atau sertifikat tadi itu ya, semakin mahal saya. Nah, padahal perusahaan atau perekrut saat ini semakin skeptis. Kenapa? Karena mendapatkan sertifikat sekarang udah terlalu mudah. Banyak sekali kursus-kursus yang bisa diselesaikan hanya dengan menonton video, tanpa ada ujian praktikal yang ketat, tanpa ada proyek yang nyata yang harus diselesaikan. Akhirnya apa? Banyak yang hanya mendapatkan gelar atau sertifikat tanpa benar-benar menguasai materi. Atau yang lebih parahnya lagi, tanpa bisa mengaplikasikan ilmunya untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Ingat baik-baik pepatah ini. Ijazah atau sertifikat adalah janji, tapi portofolio itu adalah bukti. Nah, di era inflasi skill ini, janji-janji di atas kertas sudah tidak lagi cukup. Perusahaan udah nggak peduli seberapa banyak sertifikat yang kamu pajang. Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti nyata dalam bentuk portofolio proyek, studi kasus, atau pengalaman yang relevan, mereka ingin melihat apa yang sudah kamu lakukan, bukan hanya apa yang sudah kamu pelajari. Bukti nyata yang terukur, yang bisa dilihat hasilnya, daripada tumpukan kertas klaim yang mungkin saja kosong isinya. Nah, setelah kita memahami betapa mengerikannya inflasi skill, lantas, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak miskin secara skill? Bagaimana caranya agar kita tetap relevan dan memiliki nilai tawar yang tinggi di pasar? Ada 3 strategi utama yang bisa kamu terapkan untuk anti-inflasi skill. Yang pertama, skill stacking atau tumpukan skill. Jadi jangan puas hanya dengan satu skill umum yang mudah dipelajari orang lain. Jadi cobalah untuk menggabungkan 2 atau lebih skill yang mungkin jarang bertemu, sehingga menciptakan kombinasi unik yang sangat sulit ditiru. Contohnya adalah, kamu sangat mahir di bidang accounting dan keuangan, tapi kamu juga bisa menguasai di bidang Python untuk otomatisasi laporan keuangan, analisis data audit, atau bahkan membangun dashboard keuangan. Kombinasi ini sangat langka. Seorang akuntan yang bisa coding itu lebih berharga dari sekedar akuntan biasa atau programmer biasa. Kelangkaan dalam skill set kamu adalah musuh terbesar dari inflasi skill. Nah, yang kedua, fokus pada human-centric skill. Ini adalah skill-skill yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil untuk ditiru AI atau robot. Kita berbicara tentang empati, kemampuan negosiasi tingkat tinggi, manajemen konflik yang kompleks, pengambilan keputusan strategis, kreativitas orisinal, serta kepemimpinan yang inspiratif. Nah, skill-skill ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang nuansa emosi manusia, interaksi sosial yang kompleks,
dan kemampuan berpikir di luar kotak yang belum bisa dicapai AI, inilah skill-skill yang tahan inflasi karena nilai kemanusiaannya tidak tergantikan. Yang ketiga, kuasai high level problem solving. Jadi berhentilah hanya belajar dengan menggunakan tools atau bagaimana mengoperasikan software X misalkan. Itu adalah level dasar yang cepat sekali inflasi. Mulailah fokus untuk belajar cara menyelesaikan masalah yang kompleks. Tools bisa berubah setiap tahun. Software bisa datang dan pergi, tapi logika pemecahan masalah, kemampuan analisis yang mendalam, dan berpikir kritis, itulah yang abadi. Perusahaan akan membayar kamu bukan hanya sekedar menekan tombol di software, tapi membayar untuk memecahkan masalah bisnis mereka. Semakin rumit masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin tinggi nilai kamu di mata mereka. Mari kita jujur pada diri sendiri. Dunia ini tidak berhutang apapun kepada kita hanya karena kita sudah belajar keras di masa lalu, atau karena kita memiliki gelar tertentu. Dunia ini membayar kita, memberikan kita kesempatan, berdasarkan seberapa relevan solusi yang kita tawarkan, seberapa besar nilai yang bisa kita ciptakan, dan seberapa unik kontribusi kita hari ini dan di masa depan. Inflasi skill ini bukan hanya sekedar ancaman. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi. Tapi bukan berarti kamu harus nyerah atau pesimis. Justru malah sebaliknya. Ini adalah panggilan untuk beradaptasi, untuk terus berkembang, dan untuk berpikir lebih strategis tentang perjalanan karirmu. Kamu cuma perlu berhenti berlari di tempat yang sama dengan jutaan orang lain, dan mulai mencari jalur baru, jalur yang belum dilewati banyak orang. Jalur yang membutuhkan kombinasi skill unik dan kemampuan problem solving yang tinggi. Jadi, pertanyaan untuk kamu hari ini, skill apa yang sudah kamu pelajari? Atau skill apa yang sudah kamu rencanakan untuk kamu kembangkan sekarang? Apakah itu skill yang berpotensi inflasi di tahun depan? Atau justru skill yang akan membuatmu tetap bernilai tinggi dan dicari pasar kerja? Bagikan pikiranmu di kolom komentar di bawah. Saya penasaran dengan pandangan kalian. Kami Good Work, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.